Mohon izin Bapak, Ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak, yang Ibu yang telah memberikan waktu untuk kita berkumpul dalam rangka temu kangen. Yang lama kita jarang kumpul untuk Raja Wali Siaga ini, keluarga besar Raja Wali Siaga ini. Mudah-mudahan kita selanjutnya bisa berkumpul lagi, yang nanti yang temanya lebih besar lagi daripada ini, gitu. Karena kesempatan ini kita bisa mengenal yang jauh, yang dari Wonosari, terus yang dari yang ujung Bantul sana, nanti bisa saling mengenal. Disinilah kesempatan kita. Lama jarang ketemu, kayak Mas Iksan nggak ketemu sama yang dari Wonosari, Mas Ari belum pernah ketemu. Itu nanti di sini saling mengenalkan. Gitu. Jadi dari ada senior-senior kita yang dari DPRD juga yang lebih lama, nanti juga bisa mengenal sama beliau-beliaunya. Kita bisa belajar juga sama beliau-beliaunya. Nah, untuk acara ini kita nggak terlalu formal, kita nyantai aja sambil kita nanti perkenalan diri, nanti alamat rumahnya di mana, bekerjanya di mana, nanti sambil berjalan perkenalan di sini. Gitu. Nanti setelah ini ada sambutan dari Bapak atau Ibu, nanti bisa nganu ke rekan-rekan semua, ke sedulur-sedulur semua, biar nanti disampaikan sama beliau. Yang disampaikan dari beliau nanti diharapkan nanti dicermati, didengarkan arahan dari beliau. Mungkin untuk waktunya untuk itu aja, saya anukan kembalikan ke Bapak nanti. Mohon izin Bapak bisa untuk ngambil ke sedulur-sedulur Bapak. Terima kasih Mas Edi. Saudaraku yang tercinta, selama ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah kumpul. Halo ya. Saya yang punya Raja Wali. Saya akan cerita sedikit mengenai Raja Wali itu apa. Ini kita nggak tahu, nggak pernah berhubungan, tahunya saudara kerja, kemudian kita di rumah. Yang memimpin Raja Wali ini adalah Bu Tati, istri saya. Kemudian perlu saya perkenalkan, saya ke atas ini membawa dua teman baik, juga Raja Wali, itu Pak Udut dan Pak Didik yang ambil. Dan saya mau cerita sedikit sejarah Raja Wali. Pertama-tama kita dirikan dengan susah payah. Susah payah untuk memiliki PT itu enggak ringan. Biaya cukup tinggi. Waktu itu saya baru sulit. Tapi puji Tuhan kita bisa dapatkan PT. Yang pertama berdiri itu Halo. Yang berdiri pertama itu Raja Wali yang sekarang masih aktif. Saya sekali lagi berhubungan, yaitu di DPRD tingkat 1. Jaga di sana itu ada sekitar 27. Itu personel Raja Wali, walaupun benderanya bukan Raja Wali, tapi personelnya saya minta untuk selamanya di sana. Ya, kemudian teman-teman masih mencintai saya sampai sekarang masih utuh. 27 orang, walaupun sudah ada yang satu meninggal ya, 2 meninggal ya. Ini pertama kali saya mendirikan Raja Wali di situ dengan susah payah.
menembus untuk DPRD ini harus banyak saingannya. Yang kebetulan waktu itu DPR kita lewat Demokrat itu cukup banyak, 10 orang, sehingga bisa goal menjadi security yang sampai sekarang ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya tekankan, Solo Beluk Raja Wali ini dulu pernah kita menjadi besar, pernah sangat-sangat besar. Dulu waktu itu masih dipegang oleh rekan kita, saya nggak perlu sebut nama, yang secara tugas untuk itu, tapi dalam perjalanan sejarahnya dia nggak bertanggung jawab. Jadi nggak bertanggung jawab, lari. Kemudian yang saya ketemu pertama ini yang backup kita sampai sekarang itu Mas Edi. Nah, ini Mas Edi ini backup saya sepenuhnya zamannya Raja Wali mulai besar. Sampai sekarang beliau nggak pernah berhenti mundur, beliau bertugas sebagai anggota di Batalion 403. Sekarang dia mendirikan Konco Kopral, itu yang selalu backup kita. Konco Kopral itu yang di Jogja ini dari teman-teman batalion ini backup Raja Wali sepenuhnya, sehingga kita berjalan dengan baik. Kemudian saya mengulang lagi, saya kepingin menjalin hubungan kerja. Tidak hanya saudara kerja di kantor kemudian selesai pulang, Pak. Walaupun saya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tumbuh berkembangnya Raja Wali. Sejarah lama berulang, kesulitan berulang. Kita nggak hanya hubungan seperti ini selesai, tapi kalau ada yang menyangkut Anda kesulitan, yang terancam dan sebagainya, tanggung jawab saya. Pengalaman saya pernah, dulu masih ingat, kerja di Vive Hotel apa? Ada yang kerja di Vive Hotel dulu? Enggak, Papua. Itu kita pernah, anggota kita 5 orang diserbu Papua 100 orang. Diserbu 100 orang, dipanah, di ini segala macam, sehingga saya malam itu sempat datang ke sana. Saya datang membawa pisau cukup besar. Wah, ada Danrem, ada wali kota, ada Polres. Saya ditegur, Mas satu buat apa? Enggak, anggota saya enggak terlindungi. Anggota saya itu mencari makan untuk upahnya aja kecil, sangat susah. Anda nggak bisa lindungi. Saya bawa pisau besar. Saya minta untuk perwakilan Papua harus keluar. Kalau nggak keluar saya akan sembelih Papua. Kita dari sana, anak saya juga ikut. Sampai anak saya bilang, jangan dekati bapak. Bapak baru marah, diamin aja. Sehingga saya minta Kapolres, Pak Tommy waktu itu, untuk mengeluarkan perwakilan Papua harus keluar. Karena itu masuk asrama. Sudah dijaga barakuda segala macam. Akhirnya keluar 3 perwakilan. Saya sempat marah-marahin Papua itu. Saya bisa ceritakan, ini anak buah saya ini kerja untuk anak istri. Kenapa anda lakukan seperti ini? Kalau anda mau jadi bajingan, tak ajarin sekarang jadi bajingan. Jangan tanggung-tanggung. Kalau sekarang saya mau lihat ya, tokohnya Papua mana? 10 orang, saya 1 orang, saya siap untuk. Saya menyembelih Papua. Maaf bapak, minta ampun itu. Padahal ada Dandim, ada Kapolres. Saya minta kalau anda masih ganggu urusannya sama saya nggak akan minta izin, asrama akan saya bakar. Saya minta untuk membuatkan surat perjanjian, akhirnya mereka minta tanda tangan untuk tidak mengganggu kami, disaksikan oleh Kodim dan Polres. Setelah selesai itu saya minta perwakilan Papua harus ke rumah saya, tak tunggu 3 hari. Saya ancam mereka begitu, sehingga mereka datang 5 orang ke rumah, termasuk almarhum Teko itu yang jadi ketuanya. Datang ke rumah minta maaf, saya ikut bapak aja, mohon maaf. Akhirnya menjadi keluarga kita juga Papua. Sehingga Papua sama sekarang itu kalau ribut-ribut sama polisi aja nggak takut, tapi sama kita mereka takut. Itu tanggung jawab saya terhadap Raja Wali. Yang lain tidak hanya itu aja. Yang terakhir ini gangguan datang dari Saka Patat ya, Saka ya. Diganggu oleh organisasi pemuda Pancasila, brengsek ini. Datang ke sana minta bagian mau gantikan Raja Wali, kemudian minta sumbangan dan sebagainya. Saya sempat datang sama istri saya jam 9 malam saya datang, saya bentak-bentak mereka, berapa orang itu, berapa mobil, kurang 10 truk tak hadapin sini. Saya minta Anda yang ada di sini ke rumah, tahu saya, kemudian mereka takut ke rumah, semua tak bajing-bajing gitu. Apa PP segala macam derepnya, nggak tahu saya siapa. Saya sempat marah-marah pada itu. Akhirnya minta maaf, mereka datang minta maaf juga tanda tangan saya. Ini gangguan yang ada di kalian. Saya sebagai orang yang punya
saya prihatin sama nasib kalian. Saya kepengennya kalian lebih bisa hidup lebih baik. Sehingga saya kepengen dalam waktu dekat dengan Mas Edi nanti kita kerjasama. Kalau ada job di luar yang kalian longgar nanti bisa ikut bagian untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini yang saya harapkan. Kita juga membangun silaturahmi. Kita saudara. Saya bukan siapa-siapa. Saya saudara kalian semua. Kita masih bergabung sama-sama menjadi keluarga besar yang kita cintai. Kita membesarkan Raja Wali dengan sebaik-baiknya. Yang saya lihat sekarang tidak ada peduli satu sama lain, nggak peduli. Ini yang saya lihat sekarang. Contoh konkret bukan apa-apa. Direktur Anda ini sakit di rumah sakit, mana yang peduli? Yang satu dua yang peduli. Ini saya cepat kaget, kok sampai begitunya ya nggak bisa ini ya. Ini yang terjadi. Sehingga saya nggak, bukan karena istri saya itu direkturnya bukan karena itu, karena kepedulian kalian yang kita itu. Jangan sekedar saya kerja selesai nyari kesalahan orang lain, jangan, saya nggak mau. Jangan. Saudara sekalian itu keliru ditegur, tapi dibilain, jangan di luar. Kemudian menyalahkan tetangganya, temannya, ini salah Pak, ini juga boleh. Saya pengen jadi keluarga yang betul-betul utuh. Kita mari bergandeng tangan. Kita mau besarkan kalian, saya pengen membesarkan kesejahteraan kalian. Sampai sekarang saya belum bisa apa-apa. Saya juga ikut prihatin itu. Makanya nanti saya cari job lain, mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan kalian di sisi yang lain. Saya sangat bangga dengan Mas Edi yang selalu mendampingi saya. Ada Bapak, beliau yang bisa turun. Enggak usah Bapak yang turun, saya yang turun. Itu yang sekarang yang saya jadi tugasnya lebih ringan. Ini yang perlu saya tekankan. Jadi marilah kita sama-sama bergandeng tangan. Ya, bagaimana membesarkan Raja Wali ini tidak hanya di tempat kerja kalian, tapi keluarga kalian juga jauh lebih enak dari yang kemarin. Ini yang saya harapkan dari kalian. Kerja kalian itu saya bekerja sama yang baik. Tidak acau-acau ben urusan ekonomi, tidak ada. Satu sakit, satu ikut rasa sakitnya. Itu yang dulu saya pernah tanamkan di Permuda Pancasila. Saya disentuh orang, ribuan orang yang membelain saya. Tapi saya nggak pernah mau. Saya nggak perlu kalian. Kalau saya punya urusan, saya pribadi, saya akan tangani sendiri. Saya nggak mau bawa anak buah, saya nggak mau. Padahal saya khawatir kalau anak buah saya dengar saya punya masalah, mereka berbondong-bondong datang. Ini yang menjadi runyam, nggak karuan. Itu bentuk ikatan yang saya bentuk. Nah ini saya bentuk juga di Raja Wali ini. Kalian menjadi keluarga saya, bukan orang lain. Saya bertegur sapa, bergandeng tangan, mari kita sama-sama besarkan organisasi yang kita cintai. Saya bentuk PT, saya bukan memotong anggaran saudara tanpa sebab. Ya, jadi jangan salah tangkap, wah ini dipotong sama Raja Wali ini. Berapa? Nih saya pernah dengar itu juga. Saya nggak suka apa itu. Kalau kalian nggak suka di situ ya keluar aja. Bukan memotong, karena bayangkan organisasi ini Raja Wali kan butuh anggaran. Satu saat mana harus bayar pajak, mana harus bayar ini yang diambil dari sebagian kalian, nggak banyak. Dan saya nggak pernah mengut dari kalian. Orang yang masuk di Raja Wali kemudian dimintain, kalau saya mau begitu sudah kaya saya. Masuk pertama ada yang teman saya itu 3 juta masuk, itu banyak. Saya nggak pernah mau. Kalian sudah susah, kenapa harus cari ini? Ini yang harus kalian sadari. Saya bukan mencari ini pembenaran. Kalau sempat ada potongan dan semacam macam, itu ada artinya ada yang digunakan untuk yang lain. Istri saya tegur, itu ada yang susah dibantu enggak? Dibantu tanpa pengangkatan kalian dia bantu, entah 100, 200, 500 itu. Ada teman kita yang sekarang tuh cuci darah, saya bilang nyonya, itu dibantu. Ini kalian nggak pernah dengarkan yang lain, itu yang dikerjakan Raja Wali. Sehingga jangan punya pikiran, wah dipotong Raja Wali, saya nanya nggak ada cerita itu. Kalau saya mau motong udah hidup sendiri. Tanya itu yang senior-senior kalian di sini, Joko nih, lama ikut saya. Berapapun susahnya, ini ada dari Dewan berapa orang dari Dewan? Dari Dewan ada berapa? 4 orang ya. 4 orang itu sungguh mereka patuh, nggak pernah mereka tiap bulannya dulu pernah kita utarakan, ayo kalian buat Raja biar besar, mereka urunan 25.000 per orang pernah dulu. Ini sampai sekarang ini saya juga harapan begitu, sehingga jangan bilang kalau Raja Wali itu kemudian mengambil potongan. Pak Bu tanya ini kok kenapa dipotong sekian, itulah urusan Raja Wali. Urusan kalian itu kerja di tempat kerja. Saya pilihan kalian di tempat kerja. Jangan merasa bahwa itu, kalau saya pernah mengatakan kalau memang saudara nggak suka dengan potongan itu, keluar aja lebih baik. Masih banyak yang nunggu. Tapi saya hanya menyentil saudara. Oh, hal seperti itu nggak perlu. Kalau kalian ragukan Raja Wali siapa, nggak perlu kalian ragukan. Saya paling nggak suka diragukan seperti itu. Saya pasti akan jauh lebih memperhatikan kesejahteraan, bukan berarti apa-apa.
saya dapat kerjaan dari yang lain. Saya punya kendaraan dari yang lain, bukan dari Raja Wali. Raja Wali adalah tempat saya mengabdikan diri untuk bisa membuat kesejahteraan kalian. Jangan salah tangkap. Itu yang saya tekankan, saya ingatkan sekali lagi. Saya nggak boleh dengar lagi ngutik-ngutik masalah itu. Kalau ada urusannya apa ke Raja Wali aja. Bu, ini ada masalah ini, tolong diselesaikan. Sekarang yang membantu banyak menyelesaikan itu Mas Purut nih, banyak tahu. Mas Purut yang saya tugasi untuk membantu kalian untuk meningkatkan kesejahteraan. Ringan mereka, tapi mereka sudah dengan ikhlas membantu kalian. Ini yang nggak pernah kalian dengar. Saya utarakan sekalian di sini. Sekali lagi, saya berkeinginan untuk kesejahteraan kalian itu lebih baik. Kalian saudara kita, saudara saya, bukan orang lain. Yang saya harapkan, saya menegur itu bukan karena apa, karena kecintaan saya pada kalian. Kalau saya diam aja, saya tegur, rusak nama Raja Wali. Ini yang saya nggak mau. Dulu pernah saya utarakan pada waktu saya masih menjadi ketua partai. Jokowi di sini, saya membuat slogan, saya kepengen membuat Raja Wali ini jadi PT. Ternyata terwujud. Sehingga pada waktu itu, saya punya yel namanya, yang nggak pernah terdengar sampai. Dulu yel saya itu Raja Wali, kalian sambut siaga. Kalau saya bukan Raja Wali, kalian sambut siaga. Raja Wali, Raja Wali, Raja Wali. Terima kasih, saya serahkan kepada Mas Edi. Mungkin ada yang mau nambahkan, Mas Urut, Pak Budi, monggo. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang disampaikan dari Bapak kita cermati, kita laksanakan. Apa yang disampaikan Bapak itu benar. Kita adalah keluarga. Namanya keluarga itu kompak. Kalau dilihat dari beliau tadi yang disampaikan dari Bapak itu benar. Kita belum ada kompaknya. Sedikit tapi belum bisa ada kompaknya. Gitu. Apalagi kalau kita bisa banyak. Sedikit aja belum bisa kompak, apalagi banyak gitu loh. Apa yang disampaikan di grup dari ibu, dari saya, yang di lapangan, tolong dicermati, dilaksanakan. Jangan cuma disimak aja, diperhatikan. Kalau di grup itu diperhatikan. Kita bukannya marah di grup itu. Namanya keluarga ya kayak gini, kita saling mengingatkan, saling peduli. Jangan nanti terus weweh luweh, itu jangan sama sedulure dewe, sama Raja Wali, temennya kurang rapi, kurang anu, jangan diem. Saling peduli. Umpamanya temennya yang naik nanti yang baru itu kurang rapi, dirapikan dulu, baru nanti difoto. Di situ kita disimak dari rekanan juga, bukan dari anu Raja Wali aja. Rekanan juga ikut nyimak kita di grup, kanan semua ada grup rekanan juga, gitu. Kalau kita amburadul kurang rapi, nanti bagaimana menilai dari sana, dari manajemen sana, rekanan kita. Pokoknya ke depan kita tingkatkan lagi kekeluargaan kita, kekompakan kita, saling peduli. Itu nanti ditingkatkan. Nanti setelah ini kita perkenalan, biar saling mengenal. Kerjanya di mana, tempat tinggalnya di mana, nanti saling memperkenalkan diri satu persatu. Nanti dimulai mungkin dari beliaunya dulu yang senior kita, mungkin bisa perkenalkan diri. Beliau ini yang paling lama, yang dari DPRD. Dan nanti juga ngasih pengalaman yang bermanfaat untuk kita. Sementara itu aja, nanti setelah ini perkenalan. Bapak mau izin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, wah, saya ditegur. Saya kenal Mas Harto itu sejak tahun 95. Pemuda Pancasila, kebetulan saya koti ya Pak Harto. Terus Mbak Tati itu sering nyeneni saya. Pak Putut itu dulu ya sering jewer saya di Dewan. Karena ini saya takut dengan Pak Dedi ini. Pak Dedi. Pak Edi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joko Rianto. Sudah saya katakan saya sudah lama kenal Mas Harto. Memang betul tadi diutarakan oleh Pak Harto. Awal mula berdirinya Raja Wali Mas Harto.
itu memang sulit. Waktu itu kita dikejar PT, padahal kita tidak punya uang. Kita nyelondoh-nyelondoh di Dewan Kota. Waktu itu Pak Sinar, kita berusaha, saya sama Mas Harto, waktu itu ke DPRD Kota, minta piye caranya ben cepet PT itu dadi. Ternyata kita dibantu Dewan saja tidak gul. Karena banyak persyaratan, di samping persyaratan juga masalah keuangan. Karena kalau kita itu mendirikan PT harus mempunyai dana sekian ratus juta waktu itu. 200 jutaan. Kurang lebih tahun 2010 waktu itu. Saya sama Mas Harto cuma mikir-mikir piye carane. Kita ngelobi Dewan tidak gul. Padahal kita harus cepat-cepat mengisi keamanan di DPRD provinsi. Kebetulan mungkin Pak Putut dengan Pak Kedi waktu itu mengejar kita. Padahal syarat untuk masuk ke DPRD waktu itu harus mempunyai PT. Mohon maaf ya Pak Edi, ini kita cerita nyambung dengan Pak Harto tadi. Terus bicara nih kok Pak Harto bilang sama saya, ada jalan, pina ada nyilih PT dulu, biar kita nanti pinjam PT, terus kita berjalanan waktu kita mempunyai PT sendiri. Nah terus kita pinjam PT waktu itu di MKS ya Pak Harto. MKS akhirnya gul sampai sekarang. Terus berbicara masalah ketugasan. Sebenarnya Mas Harto itu sering ngedek-deki saya waktu tugas. Misalnya masalah narik orang. Waktu itu saya suruh menarik orang, malah Wakil Bupati Kulon Progo waktu itu. Saya wis deg-degan, atase saya kon ngambil orang Wakil Bupati Kulon Progo waktu itu. Ternyata piye? Saya di sana itu tak gowo itu penak banget, ternyata wis dihubungi Pak Harto. Wah, itu yang pertama. Yang kedua yang mempunyai DWR siapa itu? Rawulu juga seperti itu. Jadi meskipun pengalaman saya, meskipun itu kita tugas berat dengan Mas Harto, tapi di keliling kita itu udah ada orang yang membentengi seperti itu. Begitu juga dengan waktu saya mengambil orang bersama waktu itu Gusti Prabu. Itu juga saya malam-malam ditelepon, kok pokoknya kamu harus berangkat di Monjali, di sana Gusti Prabu menunggu. Anone mek siap. Ternyata ya betul udah ditelepon, gampang dibawa. Itu seperti itu pengalaman. Dan tugas-tugas berikutnya seperti PAM dulu sering dengan artis-artis. Memang dulu awal berdiri itu memang kita gede, besar. Kita berdiri PT dengan pengamanan lainnya mungkin udah pada takut. Banyak PT EO yang pengamanan begitu Raja Wali berdiri banyak yang bergabung. Banyak waktu itu. Tapi berjalannya waktu banyak kepercayaan. Orang yang dipercaya Mas Harto banyak yang meletru seperti itu. Makanya ya biasa naik turun biasalah yang namanya kita berjuang seperti itu. Pengalaman banyak, pengamanan banyak itu yang berkesan ya kita selalu ring 1 SBY. Itu pengalaman betul. Tidak semua bisa ring 1 Pak SBY waktu itu. Saya bersama teman-teman waktu itu saya ingat makanan saja tidak boleh orang megang selain tim kita. Makanan Pak SBY kita ambil dari catering, kita masukkan ke dokter pemeriksaan, kita masukkan ke ruangan SBY waktu itu. Itu pengalaman yang sangat berkesan. Kita selalu ring 1, begitu juga dengan anaknya Pak SBY. Waktu di Jogja selalu kita yang kawal. Makanya dengan Dirintel Sunarto kita selalu akrab waktu itu. Jadi berjalannya waktu seperti itu. Jadi saya Pak Edi saya kenal, kemarin saya juga mendirikan saya dengan Kang Ridwan, ya kebetulan saya baru kemarin
kemarin itu dimintai bantuan Pak Harto, mohon izin, meskipun jumlah personil di DPRD ada 27, tetapi pakaiannya safari untuk HT, tiap personil ada 2 HT. Memang dari kantor untuk HT kita disediani 2 ada. Jadi komunikasi jerman, tapi pakaiannya safari semua. Belum lama kemarin saya bersama teman-teman DPRD itu diminta bantuan Kang Ridwan sama dari Intel, itu pengamanan di JEC acara Cina tingkat dunia kemarin itu kebetulan VIP Pak, karena mungkin kita udah kenal, jadi kita ke khusus bagian VIP. Jadi mohon maaf Pak Harto, mungkin kami teman-teman DPRD tadi saya terus terang kekampleng kesindir, tidak pernah main, tidak pernah sowan. Pak Putut ketawa. Dengan momen ini mungkin ini akan perubahan bagi kami untuk yang akan datang. Dan Pak Edi, saya mohon izin untuk personil DPRD DIY ada 27. Nanti kami bisa menyaring istilahnya siapa-siapa yang mungkin nanti bisa dipakai untuk kemajuan, untuk PAM dimanapun, kemungkinan saya siap. Dan kuning, dan saya membawa teman atau perkenalan satu persatu atau satu persatu. Oh, disebut saja. Ini teman saya, Mas siapa? Danis. Ini rumahnya di Malioboro, belakang Malioboro. Ini Pak RT di sana. Ini baru Pak, baru. Dan itu Mas Tuharjo. Mas Tuharjo itu rumahnya di Bangun Jiwo. Itu juga kita, dan paling sesepuh ini Pak Tri Sumar Selanto, ini juga Pak Gotri, ini paling juga senior, itu teman kita yang rumahnya di Tamanan. Iya Pak, betul Pak Edi, tolong dicatat, itu punya outlet 23. Kemarin baru ditutup, ora iso apa-apa. Demikian dari kami, sebenarnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak. Nanti juga saya mengatur jadwal karena kita terikat oleh pekerjaan seperti itu. Pak Tati, Pak Putut, Pak Didi, terima kasih. Ya, kembali lagi, nama saya Joko Rianto. Rumah saya sekarang di Gedong Kuning Pak. Dulu di Jalan Bantul, sekarang di Gedong Kuning. Terima kasih Pak Joko. Setelah ini nanti perkenalan dari Ya, perkenalkan, nama saya Iko, kerjanya di Sekapatat, asal dari daerah Imogiri Bantul, pasnya Pasar Hewan, Karangtalun Imogiri. Sekian, terima kasih. Izin, saya Dimas dari Ludiro, alamat di Gericak Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan dari Azumi. Saya membawa rekan kerja Mas Agus di Azumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuben Opensis,
Bang Irjo Lor, RT 35 RW 10 Yogyakarta. Sekarang bertugas di Swalayan Prutamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin, perkenalkan nama saya Darsono. Saya berasal dari Sleman, depan Polres Sleman, tepatnya TKW sekarang tinggal di Piungan, dekat 5 menit cuma dari sini. Saya bertugas di Radio GCD Muja-Muju, tempat Pak Danan, Bu Tuti, itu Pak. Monggo. Perkenalkan, nama saya Ari. Ari dari Wonosari, Wonosari Kota. Ditugaskan di kick off futsal karaoke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin Bapak Ibu. Nama saya Dedi Susanto. Saya bertugas di YSA Office Jalan Nogotirto nomor 14. Rekan saya Mas Aji Darmanto dan Mas Andi Yawan. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Edi, Bu, Bapak. Waktunya perkenalan buat saya. Saya atas nama Anis Setiabudi. Saya ditugaskan di LL Dikti Jalan Tentara Pelajar nomor 13, tepatnya di Bumijo, depan SD Tarakanita Barat Jalan. Saya bersama teman saya atas nama Mas Yayan. Domisili di mana Mas? Gedong Kuning. Oh, Kelitren. Mohon maaf. Untuk saya sendiri domisili Jalan Kabupaten Sleman. Untuk rekan saya yang satunya baru tadi sempat izin nggih. Dan ada sesuatu yang dikondisikan. Demikian, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu Komandan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu. Ya, saya memperkenalkan diri atas nama saya Wahyudi. Saya bekerja di Joli Jogjawira Brajan. Dan di sana ada personil sama Mas Fendi Wijaya ya. Tapi sekarang baru naik ring bertugas untuk masuk pagi. Dan saya alamannya dari Kebonarjo Samigaluh Kulon Progo. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Biar nanti ketemu di jalan itu bisa saling menyapa. Sudah kenal bahwasanya ini keluarganya kita, keluarga Raja Wali. Setelah ini kita pembagian door prize. Door prize nanti ada undiannya. Nanti silakan rekan-rekan ngambil satu-satu. Itu di situ ada nomor-nomornya. Dan nanti isinya apa? Sudah ada nanti. Ada kompor, ada topi, ada alat olahraga. Tapi nanti beda-beda yang dapat itu nomornya. Itu. Setelah ini kita pengambilan undian, nomor undian. Setelah ini ngambil undian satu-satu. Monggo. Terima kasih Mas Edi. Sambil mengambil door prize, kami dari Raja Wali ingin mengucapkan terima kasih sama Mas Edi
yang setia mendampingi panjenengan 24 jam. Tak tadi ini jam luru esok Mas Edi menang baik. Ya nganggu kesel barang gitu. Ya saya terus maaf ya teman-teman, Mas Edi baru ada tugas. Padahal Mas Edi bubuk sedilit gitu. Gitu. Ucapan terima kasih untuk Mas Edi. Monggo Pak Putut katuran maring. Mas Edi silakan. Biar kelihatan di foto. Iya. Regulator. Siap. Oleh-oleh untuk nyonya. Ya. Terima kasih Mas Edi. Tetap setia ya Mas sama teman-teman yang nakal-nakal ya. Saya kalau Mas Anis, Mas Anis, kok menang baik? Menang baik kok 2 jam baiki. Mas besok bapak bantal. Udah gitu aja. Rasa pekemo bapak bantal. Ini Mas Edi kasihan teman-teman yang bersama-sama dengan mungkin yang lain. Ludiro, Dikti, itu ada teman lain. Sehingga kalau beliaunya datang, isi liane do bubuk Mas Edi. Benar kan? Nah, lapor aja sama beliaunya. Dan teman saya ini tidur. Dilaporkan enggak apa-apa. Karena kita nanti kalau ke rekanan bisa ngobrol bolomu do turu. Itu kok yo nyalahke Raja Wali omong aku. Iya toh. Saya rekanannya laki kita saya jujur. Ingin nesu saya kalau gitu. Wih anakku kok minggu salah-salahan ya omong gitu ya. Nggih. Matur nuwun lanjut. Sudah ambil semua? Siap. Monggo Mas Edi. Untuk yang berikutnya nomor 1. Hand grip. Untuk yang berikutnya nomor 11. Nomor 11 dapat topi. Untuk yang berikutnya nomor 7. Hand grip. Sudah dapat semua aja. Untuk namanya aja. Tinggal apa? Yang belum besok menyusul. Mas Dedi dapat apa? Gak dapat. Besok menyusul dapatnya. Berikutnya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan bisa kumpul lagi yang lebih besar. Kita usahakan yang lebih besar untuk kumpulnya. Mohon izin setelah ini kita isoma. Monggo yang sudah disediakan nanti dinikmati. Nah, kalau ada yang mau sholat dulu di depan ada musola, monggo silahkan.
tresnoku sajerone atiku nggo sliramu yen utus sing ki sanes turung sempet duweni pun kon ikhlaske nyatane sasingkat-singkat ceritane ngelalekne tetep ora gampang ra kaya kowe sing gampang kolek singkat ceritane ngelalekne tetep ora gampang ra kaya kowe sing gampang golek liya